aku, Tiara Tirka. Nah, kali ini yang biasanya kita ngobrol lewat live Instagram, sekarang kita akan ngobrol sama aku di video ini. Aku akan menjawab pertanyaan yang sudah kalian sampaikan ke aku waktu di Instagram, dan aku jawab di sini sejelas-jelasnya. Oke, bisa kita mulai? Oke, pertama pertanyaan dari Triwuni Wulandari. Oke. Kak, awal kakak terjun ke dunia K-pop itu kapan? Oke, awal terjun aku ke dunia K-pop itu di 2009 kalau nggak salah, waktu aku SMA. Jadi ada teman aku namanya Aaron ngenalin aku sama grup yang namanya Super Junior. Nah, di sana aku sudah mulai terjun sampai sekarang. Oke, pertanyaan kedua dari Topoki dan Prinsi PTR. Dari Topoki, ini basic pertanyaan sih, tapi aku kepo, kenapa Kak Tri bisa suka Bangtan? Dan dari Prinsi PTR, kakak dari kapan suka sama BTS? Oke, ini sebenarnya kayak connect gitu ya pertanyaannya. Jadi kapan aku suka sama Bangtan itu di 2015. Aku mulai dengerin lagunya Bangtan itu di 2015. Tapi kan aku tipe orang yang nggak langsung mendeklar diri aku tuh, gue ARMY nih gitu. Enggak. Aku tuh adalah orang yang tipe yang cari tahu dulu, dengerin lagunya dulu, baru aku berani untuk mendeklar gue ARMY kalau emang aku bener-bener udah into them banget gitu. Jadi ketika 2016 akhir sampai 2017 awal itu, aku ngerasa kayak udah nih, gue suka nih sama grup ini nih. Udah akhirnya aku mendeklar bahwa aku tuh ARMY. Nah, kenapa harus Bangtan? Ini mungkin gak cuma aku doang sih yang berpikiran seperti ini. Aku banyak banget ketemu sama orang yang tadinya gak kenal, tapi gara-gara kita sama-sama ARMY, sama-sama stand Bangtan, kita ngobrol. Kenapa sih lebih suka sama ARMY gitu? Dan jawabannya yang kayak surprisingly itu ya sama. Karena kayak kita menemukan Bangtan, dan Bangtan menemukan kita tuh di saat kita tuh lagi kayak di bawah gitu loh, lagi kayak down-downnya. Kayak kita menemukan mereka menemukan kita dari lagunya. Karena aku memang basically itu suka sama musik, main musik, aku nyanyi, aku main gitar segala macem. Jadi ketika aku denger lagu Bangtan, aku suka bedah liriknya tuh. Aku liatin, kok relate banget ya sama hidup gue gitu. Dan aku yakin banyak banget yang ngerasain itu. Makanya kenapa aku suka sama Bangtan, karena mereka bikin lagu tuh gak cuma buat cinta-cintaan doang kayak I love you, you love me, no. Tapi kayak mereka bikin lagu tuh kayak apa ya, kayak mengcomfort kita sih gitu. Oke, pertanyaan ketiga dari ICZHR_. Kak Tiara, pernah oleng ke grup lain nggak selain Bangtan? Oke, kalau oleng aku nggak pernah oleng. Karena setiap mencoba oleng kayak mereka kembali menarik kita ke magic shop ya, kalau kita bilang tuh. Sebenarnya bukan oleng, karena itu aku bilang aku suka sama musik. Jadinya aku memang dengerin berbagai macam grup, berbagai macam lagu, berbagai macam genre, western, Indonesian, Korea gitu-gitu. Bukan oleng sih, cuma kayak dengerin lagunya aja gitu. Dan kalau untuk dibilang oleng, aku nggak pernah oleng ke grup lain gitu. Dulu sempat pernah kayak ngikutin Thailand gitu, tapi cuma kayak 2-3 bulan, abis itu balik lagi gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Natasha 23. Bangtan itu sangat berpengaruh gak di kehidupan kakak? Dibilang sangat berpengaruh, iya, sangat berpengaruh sih. Dari yang aku adalah tipe orang yang selalu mendahulukan orang lain sih dulu. Selalu kayak ya udah penting orang lain bahagia, gue belakangan deh gitu. Tapi semenjak kenal Bangtan, yaitu aku dengerin lagu-lagunya kayaknya gue harus bahagia dulu deh, baru gue bisa bahagian orang lain gitu kan. Jadi emang benar-benar seberpengaruh itu sih gitu. Jadinya aku lebih berani sih ngambil keputusan sekarang gitu. Oke, untuk Double Bunny 97. Kalau dapat kesempatan fansite, mau bilang apa sama Yoongi? Makasih. Gak cuma ke Yoongi sih, kayak aku mau bilang makasih sama semua member Bangtan. Kayak apa ya, udah nyiptain lagu yang bagus banget, yang bisa mengcomfort aku yang mungkin lagi jatuh-jatuhnya waktu itu gitu, yang bisa ngajak semua orang untuk kita stand Bangtan tuh bukan cuma untuk happy-happynya aja, tapi mereka tuh udah ngajak kita untuk berbuat kebaikan banyak banget. Jadinya aku mau bilang makasih sama mereka. Thank you for existing, dan thank you for all the love they gave to us.
Karena nge-stan Bangtan itu menurut aku tuh nggak cinta sendiri, tapi mereka itu juga cinta sama ARMY. Jadi kayak cintaku tuh nggak bertepuk sebelah tangan. Sorry bang. Ya gitu deh pokoknya. Terus lanjut. Dari Rinaz titik 136. Pernah nggak sih Kak Tiara ngerasa capek untuk ngefangirl? Soalnya aku sering banget ada di tahap itu. Aku capek ngefangirl pasti dong, pernah. Karena kan aku juga manusia ya. Manusia yang pasti punya rasa capek, rasa bosen, rasa lelah. Kayaknya ada pertanyaan satu lagi ya yang relate banget, yang bilang pernah nggak sih bosen gitu fangirlingan. Jadi aku kayak bisa dibilang tuh ya aku pernah bosen, bukan bosen yang arti kata aku bosen sama Bangtan, enggak gitu. Aku bosen dengan cycleku yang ya udah itu aja, ngefangirling yang kadang-kadang tuh dulu masih zaman-zamannya aku masih suka ngedefend Bangtan banget gitu, yang emang ada haters sedikit ya, sampai sekarang masih sih, cuma aku lebih mengurangi aja. Kalau dibilang pernah ngerasa jenuh, bosan, itu pasti pernah. Capek pernah. Makanya aku take a break yang kayak aku tuh tahu limit aku di mana. Jadi aku bisa berhenti dalam arti kata aku istirahat sebentar dari medsos, dari aku ngepoin Bangtan. Itu aku pernah banget 2020. Jadi ada kok jedanya aku nggak beli merch, aku nggak ngepoin mereka kayak sesering sekarang. Itu ada banget, dan menurutku wajar aja. Itu bukan suatu kesalahan kalau kalian merasa capek dan merasa jenuh. Itu wajar aja dan itu normal sekali gitu. Jadi kalau buat kalian yang sedang capek, sedang bosen, ya berhentilah gitu dan istirahatlah, bukannya kalian paksain. Karena kalau kalian paksain itu akan jadi kayak apa ya, bumerang buat diri sendiri, makin kayak merasa terbebani sih. Ini dari ada pertanyaan dari Tirfor Latte. Kak Tirka udah punya suami apa belum ya? Niang followers baru hehehe. Udah, aku nikah dari tahun 2015. Jadi ketika 2015 itu aku menikah awal tahun, dan akhir tahun alhamdulillah aku nggak pakai dikasih ditunda gitu ya sama yang maha kuasa, aku langsung dikasih. Udah ada buntutnya. Udah ada buntutnya 2. Satu lagi pergi, satu sini deh. Di sini. Jadi satu itu anakku yang paling gede itu 6 tahun, yang satu lagi 2 tahun setengah mau 3 tahun. Ini dia. Tuh siapa tuh? Halo dulu dong. Halo. Dede. Oh ini Dede. Dede siapa namanya? Dede. Oh Dede Atar ya? Ayah. Dede Atar, oke. Ini kasih ke apa ya? Oke, makasih Dede. Dadah. Dadah. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Oyaps Z_. Susah gak sih Kak ngefangirl sambil ngurus anak? Hehehe, mah tahu aja gimana. Susah sih, kalau dibilang susah karena kan memang kadang aku tuh harus keluar gitu ya untuk kayak konser gitu. Cuma disinilah peran keluarga sih, peran suamiku, peran ibu ayahku, peran anak-anakku yang memang nge-support aku. Jadinya aku nggak mungkin sih bisa sendiri menghadapi ini kalau nggak dibantu sama mereka. Jadi memang alhamdulillahnya keluargaku support, jadi yang tadinya susah jadi bisa teratasi gitu sih. Dan kita juga harus pinter-pinter sih bagi waktu ketika lagi sama anak, sama keluarga ya udah gitu. Tapi ketika kita harus fangirling ya udah fangirling gitu. Jadi emang bisa bedain aja sih. Oke, selanjutnya dari Putri Fitria 2901. Jadi fangirl yang sehat itu gimana Kak? Yang real life-nya tetap jalan walaupun ngebucin BTS. Oke. Fangirlingan yang sehat itu dari dulu menurut aku adalah ketika kalian fangirlingan sesuai dengan porsi kalian. Ketika kalian fangirlingan itu sudah merasa terbebani, kayak punya kewajiban yang lebih, kayak aduh gue harus ini, gue harus tuh, dan kalian merasa terbebani, itu udah tidak sehat. Ayah. Kayak misalkan kalian beli album, bisa beli, ya udah beli. Kalian bisa nonton konser, ya udah nonton konser. Kalian bisa streaming, ya udah kalau ada waktunya vote ya vote, streaming ya streaming. Tapi ketika kalian tidak bisa melakukan itu, ya udah kalian gak usah paksain dan gak usah terlalu merasa terbebani. Aduh gue fans bukannya, aduh gue ini bukannya karena gue gak itu. No, karena kamu nge-support Bangtan dengan kayak kalian nonton MV-nya, atau kalian cuma streaming, kalian cuma voting, atau kalian cuma pergi nonton konser, kalian cuma beli merch-nya, mau unofficial or official, kalian tuh juga udah menghargai mereka sih gitu loh. Kayak apa ya,
banyak yang kayak merasa tertekan, Kak sekarang udah nggak enak banget karena apa-apa tuh kayak udah ini belum, udah itu belum. Gini loh, karena kan memang fangirlingan itu adalah bukan kewajiban utama. Ada orang yang punya real life. Makanya untuk real life kita bisa jalan juga, bisa sejalan juga, kitanya tuh juga harus membatasi. Kalau kita udah merasa itu gue capek ya udah gue istirahat aja dulu gitu. Nggak harus kok kalian tiap mereka comeback beli album, nggak. Tapi kalau ada rezeki lebih kalian mau beli album, monggo. Nggak harus kok24 tiap 24 jam kalian storyin gitu, nggak harus. Orang nggak harus tahu kalian udah vote, kalian udah streaming. Yang penting kalian streaming kalau lagi senggang, vote kalau lagi bisa. Nggak harus tuh kalian pergi konser, nggak harus kalian kayak mereka ada di mana kalian ikutin gini. Tapi kalau bisa silakan gitu. Jadi memang fangirling yang sehat adalah fangirling yang tidak membuat diri itu terbebani dan sesuai porsinya masing-masing. Itu sih menurut aku. Ini ada 2 pertanyaan yang hampir serupa dari Cindy dan Lulu. Kakak Tiara, aku jadi ARMY 2021 kemarin, tapi sampai sekarang aku cuma punya Polaroid Bangtan. Sedih banget kakak. Nah yang satunya, pantas gak sih kak disebut ARMY tapi belum punya ARMY Bomb, album, tapi ini lagi nabung. Untuk menjadi seorang ARMY, untuk kalian menjadi fansnya Bangtan, untuk kalian support Bangtan itu seragam kalian tuh bukan lipstick, bukan merch, bukan. Tapi kayak apa ya, kayak dari hati kalian aja untuk support mereka gitu. Yang aku bilang tadi itu masih relate ya. Yang aku bilang tadi, merch itu bukan menentukan seseorang itu bisa ditentukan sebagai ARMY atau enggak. Bisa aja dia punya merch tapi kayak sama Bangtan setengah-setengah. Kayak ya udah gitu. Jadi tuh merch, terus kayak kalian pergi ke konser, terus kalian pernah ini itu sama Bangtan, bukan berarti kalian langsung kayak ya si ARMY banget nih, nggak gitu. Jadi tidak ada yang menentukan, tidak ada tolak ukur kalian, tidak ada tolak ukur yang bisa kayak nih lo ARMY, nih lo ARMY. Kalian udah support mereka aja, itu tuh udah bisa bilang ARMY gitu. Misalnya kayak gue bisa streaming, ya udah kalian tuh berarti kan udah support ya, udah support Bangtan gitu ya. Nggak masalah banget kalau kalian cuma punya Polaroid, kalian punya merchandise cuma kayak unofficial sementara ini, nggak apa-apa, karena ya itu sesuai kemampuan kalian dan tidak memaksakan dan tidak membebani diri kalian. Baju kita tuh bukan merchandise, baju kita tuh bukan hasil screen capture udah vote gitu, bukan tiket bekas nonton konser, bukan. Baju kita ARMY ya karena kita support Bangtan gitu loh. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Hepinta. Tips atur keuangan Kak Tiara gimana? Buat kebutuhan, keinginan, urgent, traveling, dan lain-lain. Gimana Kak? Kalau aku pasti kebutuhan duluan sih yang aku dahulukan ya. Kalau kebutuhan aku dan kebutuhan keluarga sudah terpenuhi, itu baru tuh aku lihat, oh gue ada sisa segini, oh berarti gue bisa buat ini. Dan gak mungkin kan kita punya kebutuhan itu, misalkan aku ada kan orang yang suka skincarean, ada yang suka orang make up, kan pasti ada kayak kebutuhan lain buat itu, buat yang lain gitu. Jadi aku selalu usahakan kayak misalkan sisa, oh ini ada segini nih, itu aku tabung gitu loh, aku sisihkan, oh ntar nih buat nanti gitu. Aku nggak pernah lihat nominalnya berapa sih ya untuk nabung, karena menurutku nabung berapapun ya nggak apa-apa gitu, yang penting kita tuh nabung. Jadi ketika nanti tiba-tiba mereka ada konser atau ada album baru comeback, kita tuh udah kayak, wah gue punya tabungan nih gitu. Jadi emang benar-benar aku selalu mendahulukan kebutuhanku dulu, kebutuhan keluarga. Setelah itu terpenuhi, baru aku bisa lihat, oh untuk hobi gue masih ada nih sisa segini. Nah itu aku manfaatin sebaik-baiknya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Vega Prilianti. Jadi staf legal itu susah nggak sih Kak kerjanya kalau kita belum punya pengalaman di bidang itu? Kalau belum punya pengalaman di bidang itu tentunya susah sih. Tapi kan nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang nggak bisa. Harus dicoba dulu kan. Nah kalau legal itu kan biasanya nih, pada umumnya itu kan lulusan sarjana hukum ya kan. Jadi kan kita di kampus itu kan juga pasti kan sudah dilatih juga sih. Walaupun nggak sama sih kayak di dunia kerja tuh jauh banget gitu. Kesulitannya tuh lebih sulit di dunia kerja gitu. Cuma nggak mungkin sih nggak bisa. Jadi harus dicoba dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Nuna.Jin. Kak, kasih range simulasi tabungan BTS dong. At least aman di berapa juta biar bisa. Kalau misalkan untuk tabungan BTS itu kan ya kita selama ini kan nabung karena tergantung mau konser di negara mana ya. Kalau kalian tujuannya untuk comeback, ya kalian
ya 2 juta, 3 juta cukup. Tapi kalau untuk konser, aku nggak bisa bilang amannya nih segini, amannya segini, nggak, tergantung negaranya. Kalau Asia aja sih kayak Singapura, Malaysia, Bangkok itu 10 juta aja tuh cukup, udah termasuk tiket konser ya. Tapi kalau kayak di negara-negara Eropa, US itu tuh 50 aja tuh kadang-kadang tuh masih pas banget gitu. Apalagi kan kalau misalkan di Korea tiket juga agak susah ya. Kita kan ngomong di sini kan kita juga bakal nggak dapet dari war, karena kan banyak banget kan calo yang memang memanfaatkan situasi ini, mereka beli memang tiketnya untuk dijual lagi. Jadi sedih banget sih sebenarnya untuk ngomongin masalah ini. Aku pun sedih karena kan aku selama dari 2018 sampai 2020 sebelum pandemi ini, aku alhamdulillah tuh ya selalu dapat dari war atau dari raffle. Makanya aku sedih banget dari mulai konser kemarin, aku tuh selalu dapetnya dari reseller yang nauzubillah min dzalik harganya. Bukan karena kemauan aku untuk beli harga segitu, karena aku pun terpaksa, ya gimana, aku pengen nonton mereka, ya udah terjadilah aku harus beli di reseller gitu ya. Jadi karena semakin maraknya calo ya, menurut aku nabung sebanyak-banyaknya sih nggak masalah gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Opa Juni. Tolong jelasin sistem war tiket dong buat baby army yang masih belum paham. Aku jelasin, kalau war tiket di Asia itu kan di semua negara itu tuh tergantung sama Big Hit nanti yang nentuin. Kalau di Korea itu biasanya war tiket itu raffle dulu terus di Interpark. Kalau nggak ada raffle berarti warnya nanti websitenya namanya Interpark. Jadi kita masuk websitenya, ya udah kita pilih konsernya, kita pilih tuh langsung bangkunya, cepet-cepetan bayar, cepet-cepetan ngeklik tempatnya. Begitu pula waktu di Amerika itu kan aku pakai tiket master, sama kita masuk ke webnya cepet-cepetan, kita pilih bangkunya cepet-cepetan. Jadi benar-benar nggak bisa gitu loh. Kalau misalkan emang nggak dapet ya udah susah, karena klik hilang gitu. Jadi memang susah. Jadi kita biasanya tuh masuk ke websitenya, kita pilih seatnya, kita langsung payment. Dan paymentnya itu kadang-kadang pakai credit card Indonesia tuh ditolak. Makanya aku lagi bingung nih, kalau di US itu tuh bisanya pakai credit card yang nggak selain Indonesia deh intinya gitu. Nah kalau di Korea masih bisa tuh pakai kartu kredit kita. Nanti ketika kalau di US itu kita nggak perlu nuker tiket lagi. Jadi kita tinggal kayak scan barcode yang ada di handphone kita, karena tiketnya tuh udah handphone. Jadi handphone kita tuh adalah tiketnya. Kita tinggal save tiketnya tuh di handphone. Kalau di Korea kita tuh harus nuker tiket, jadi harus sesuai ID, pakai paspor, terus harus bawa kartu kredit yang pas beli. Jadi memang kalau di Korea itu sistemnya lebih repot. Tapi kalau di Singapura, di Asia itu tuh lebih gampang, karena kayak mereka tuh jualnya tuh pakai vendor gitu, pakai third party. Jadi kita bisa beli dengan lebih gampang sih dibandingin yang lain. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kola.Borasa. Asli penasaran moto hidup dan amalan yang Kak Tir lakuin. Please share, bukan ria kok. Moto hidup aku YOLO. You only live once. I will do whatever I want sekarang. Aku sudah mendahulukan orang banyak dari dulu ya. Kebahagiaan orang aku selalu dahulukan. Nah makanya dari semenjak aku kenal Bang Tan itu aku YOLO aja. You only live once. Jadi do whatever you want. Yang penting masih sesuai dengan kemampuan kita. Terus untuk amalan aku kalau ditanya amalan bingung juga ya, karena ya intinya jangan lupa beramal sih. Setiap apapun yang kalian dapatkan itu kan ada rezeki orang lain juga di situ. Aku sebisa mungkin insya Allah ada yang aku sisihkan untuk rezeki orang lain juga sih. Dari Elia_861222. Nggak mau tanya, mau doain kamu sehat selalu karena kamu IG-nya selalu bikin aku happy. Terima kasih kalian juga ya. Jadi kalau aku bilang aku sama kalian itu, sama teman-teman online aku sama-sama belajar. Kalau aku salah diingetin, kalau kalian salah juga sering aku tegur. Jadinya kita sama-sama mengingatkan lah, sama-sama masih belajar. Sehat semua buat kamu juga. Sehat buat kalian semua pokoknya. Selanjutnya dari Hal D4AA_. Gak mau tanya apa-apa, intinya jaga kesehatan dan jangan sakit ya Kak. Murahe. Kamu juga ya, pokoknya walaupun pandemi sudah hampir tidak ada, kita harus jaga kesehatan. Dan selanjutnya dari RZK.AA. Asal mana Kak Tir? Aku kebetulan asal dari Jakarta, jadi aku di Jakarta aja. Dari kecil, dari lahir. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Nabila Safira Anandari. Bagaimana hukumnya mencintai cowok fiksi Kak? Mohon pencerahannya. Hukumnya mencintai cowok fiksi.
hal-hal aja sih menurut aku ya, karena kan tidak merugikan cowok fiksi itu. Yang namanya fiksi ya fiksi, tapi buat happy aja sih, buat kebahagiaan kalian juga kan. Ada yang stres, aduh gue pengen baca AU nih gitu, ya udah baca karena cowok fiksi cuma ada di AU gitu. Ya udah nggak apa-apa sih, as long as you're happy jalanin aja, nggak ada hukumnya, tenang aja. Pertanyaan selanjutnya dari Regugi. Apa tanggapan kakak tentang solo stand? I hate solo stand. Jadi dia cuma suka sama satu member gitu ya, cuma support sama satu member yang kalau membernya kayak menurut dia kurang nih screen time-nya nih langsung. Tapi kalau yang lain kurang screen time-nya dia biasa aja. Ya I hate solo stand kayak everybody does. Jadi kayak lo mendingan gak usah nge-stand gitu daripada lo cuma jadi solo stand, karena like Taehyung says, love all the seven of us gitu. Karena bang lo ada 7. Jadi kalau cuma satu atau cuma 2 lo beda ya, sama kalian punya bias gitu beda. Kalau bias tuh kan kayak favorit, the favorite one gitu. Tapi kalau lo solo stand ya lo cuma support satu orang gitu. Kalau lo punya bias ya lo punya bias, tapi lo tetap support semuanya. Itu beda banget sih. Jadi harus dibedain ya. Ya lo juga punya bias, punya ultimate bias. No, itu it's different thing. Jadi menurut aku kalau solo stand tuh yang emang bener-bener cuma support satu aja, cuma kayak tahu nih si ini kalau nggak sesuai, misalkan nggak sesuai ya ini dihujat nih member lain gitu loh. Jadi ya menurut aku solo stand sih harusnya dibasmi sih. Oke, selanjutnya dari _Song Jung Kang. Style outfit yang paling disukai? Style outfit aku yang paling aku sukain, yang nyaman buat aku sih, karena aku orangnya kan nggak bisa diem dan aku bergerak terus. Jadi kalian udah sering banget kan lihat style outfit aku di Instagram, ya begitu-begitu aja, celana jeans meja, celana jeans kaos, celana jeans blazer, dress blazer, udah gitu-gitu aja. Sneakers, jarang aku pakai heels atau pakai flat shoes karena aku kurang nyaman kalau aku. Jadi aku lebih pakai outfit yang menurut aku nyaman di aku. Oke, pertanyaan terakhir dari Safitri. Kak, gimana caranya selalu bersyukur dalam keadaan apapun? Ini pernah banget sih di masa-masa aku, masa-masa kelam di 2020 pas pandemi. Bukan buat aku doang sih kayaknya ya, buat semua orang di dunia gitu ya. Aku tuh selalu mikir apapun, sedikit apapun yang aku dapatkan, itu pasti banyak di luar sana yang bahkan gak dapet sedikit pun gitu. Jadi jangan selalu kita tuh melihatnya ke atas, ih ini punya ini, sini punya ini, enggak. Kita tuh juga harus sadar bahwa banyak banget di lingkungan kita ini yang masih banyak membutuhkan. Jadi aku tuh selalu bersyukur banget, kayak dalam keadaan apapun, kayak se-nggak punyanya aku waktu itu. Gimana ya, aku tuh orangnya tuh nggak pernah memperlihatkan bahwa aku lagi susah, bahwa aku lagi sedih, dan nggak perlu juga aku nunjukin itu. Jadi orang tuh ngeliatnya, lu nggak pernah susah, lu nggak pernah sedih. No, di 2020 tuh adalah pukulan terberat, pukulan terbesar buat aku sih, yang kalian gak tahu. Dan di 2020 itu kalian tidak akan menemukan aku yang sedang galau-galau di Instagram, gak ada. Itu aku tetap yang hahaha hihi. Tapi itu adalah dimana aku sedang jatuh sejatuh-jatuhnya, sampai depressed, yang sampai aku nangis tiap malam gitu. Jadi ketika aku menghadapi itu, aku cuma bisa, ya Allah alhamdulillah aku dikasih cobaan kayak gini. Aku bersyukur masih diingatkan untuk menapak ke tanah. Karena kalau kita gak pernah jatuh atau kita terlalu ketinggian ya terbangnya, ya jatuhnya kan nyungsep gitu. Jadinya aku masih alhamdulillah. Itulah kenapa aku tuh selalu bersyukur walaupun lagi dikasih cobaan, karena aku yakin banget itu yang bilang kalau di agama aku, Allah tidak akan menguji umatnya di luar kemampuannya. Jadi aku yakin apapun ujiannya itu pasti aku bisa lakuin gitu. Dan akunya pun akhirnya bangkit, dan ya aku bersyukur bisa ada di titik ini saat ini. Jadi menurut aku bersyukur itu penting, dan jangan selalu melihat ke atas, karena kalau kalian melihat ke atas, kalian tuh udah lupa sama tanah yang kalian injek. Tapi kalau kalian lihatnya ke bawah, kalian lihatnya setara sama kalian, jadi kalian tuh lebih luas ngelihatnya gitu. Itu aja sih pesanku. Terus aku mau pesan buat ARMY, buat Bangtan, kita support Bangtan itu buat senang, buat happy, buat buat jadiin pelajaran buat hidup. Kalau misalkan kalian udah merasa terbebani, kalian merasa terpaksa, itu berarti sudah saatnya kalian untuk beristirahat. Dan aku cuma mau bilang sama kalian, semua manusia itu punya salah,
bisa kalian tegur mereka baik-baik, bisa kalian tegur aku baik-baik tanpa dengan hujatan-hujatan, karena aku serem banget sih. Semakin aku tahu banget, semakin besar fandom, semakin besar juga pikiran orang, semakin banyak kepala, semakin banyak pemikiran yang tidak dapat disatukan, yang tidak dapat kayak langsung lo harus pemikiran sama gue, no, nggak bisa. Tapi yang aku berharap, yang aku minta, yang aku pengen, semoga kita dijauhkan dari oknum-oknum toksik ya, yang jadi bikin nama fandom kita ini makin jelek di luar sana. Dan aku sangat proud berada di fandom ini. Mudah-mudahan tuh kita bisa belajarnya tuh bareng, berkembangnya bareng, dan mature-nya tuh juga bareng. Dewasa itu perlu gitu loh. Dewasa itu tuh bukan satu pilihan ya, karena dewasa itu kan ya semua tuh banyak proses lah. Kita kan dewasa pada waktunya gitu. Kalau tua itu kan pasti, dewasa itu pilihan maksud aku. Jadi kalian mau pilih dewasa atau kalian immature aja gitu. Nah, supaya lebih fandom kita nih makin kuat, makin solid gitu, ya marilah kita ciptakan lingkungan fandom yang sehat ya guys. Jauhkanlah dari yang toxic. Sehat buat kalian semua. Semoga suatu saat nanti kalian juga diberikan kesempatan, diberikan rezeki untuk ketemu Bangtan gimana pun caranya. Buat yang belum punya merch, nanti suatu saat nanti kalian bisa beli merch. Pokoknya kalau kalian sehat itu pasti semua bisa dilakukan. Dadah, nanti kita lanjut lagi ya untuk Q&A berikutnya, video-video berikutnya. Bye bye, makasih.